Oke sahabat kicau, kali ini kita akan sharing tentang seputar murai batu. Halo Bang Aman, Assalamualaikum. Salam. Gimana ya, sehat? Sehat. Kayak diri gimana? Aduh. Alhamdulillah sehat. Oh, gitu ya. Gimana terakannya, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Perdana kali. Pertama kali. Nah, Itu Bang Aman, saya bertanya, apa ya? Sharing lah pokoknya di YouTube tentang ternak murai batu Bang Aman tadi ya. Bisa kita pimun di upload kelak ke YouTube ya, untuk kan sahabat-sahabat kicau yang di seluruh Kabupaten Sambas tuh kita kan, ataupun bila perlu sampai ke pulau lain gitu sana di Kabupaten Sambas Tolen. Betul. Bisa. Iya. Bisa. Kita kan berbagi ilmu ya. bagi sana balik bahasa kita kan. Wow. Jadi kita udah sama rasanya ya kan. Yang nak saya tanyakan, apa sih tang lalu bisa sampai apa? Tang lalu tikanang kena ternak murai batu gitu. Karena kan Bang Aman kuliahnya di apa? Di agribisnis. Tapi tang lalu di prakteknya di peternakan gitu. Istilahnya munano kan nyambung tadi karena hobi. Jadi waktu pas libur kuliah dianokkan ke ternak murai batu gitu. Tadi kan jurusan agribisnis, prodinya kan prodi pangan, bahasa kita pangan kan tadi ngolah makanan, bahasa kan ya cocok ya kan ya. Cocok. Betul. Namanya kan kita kan tuh hobi tadi kan, intinya kan hobi. Hobi zaman gini kan tuh kan kita tahu bahasa burung zaman gini kan dah naik daun maksudnya kan. Naik apa? Pasarannya akan naik, tapi akan punah gitu. Betul. Kan kita tahu juga murai kan makin lama tuh makin payah. Makin lama tuh makin diudas dah nak ngerti kan kita takut apalah sasat lah jadi lah. Jadi saya tuh udah hobi tadi kan nih. Nak nyobe intinya kan nak nyobe pun berhasil ya, rezeki alhamdulillah kan ya. Tidak berhasil kan entah kita coba lagi bahasanya kan, entah kita salah waktu namanya merencanakan ataupun perawatan lah, intinya perawatan. Tadi yang tekanang jadilah hobinya. Kan macam yang di Jawa Dungunnya Bang Om Apong ya kan. Seluruh sahabat kicau Kabupaten Sambas sebenarnya dah tahu kan. Denya peternak murai batu yang sukses. Denya dan murai batu Tolen, ayam apa segala kan. Sampai ke burung waletnya pun ada. Sukses dia nya. Dah sukses macam Bang Aman itu kan baru uji coba. Tapi nampak tang rupe dah macah juga dia nampaknya taluknya. Alhamdulillah dah ada ibarat pun berhasil, hampir nak berhasil lagi. Iya dah 90% berhasil gitu. Tinggal lagi kita kan nunggu waktunya untuk melolos orang. Dan iya dah umur berapa hari tadi dari macahnya? Waktu ya macahnya tanggal 24, hampir 5 hari kan itu lah biasanya. 5 hari dengan 5 hari itu. Betul. Untuk awal mulanya penjodohan tadi kan perlu perlu. Harus teliti bahasa kita kan. Salah sedikit bahasanya fatal. Jadi
ada salah satu yang kalah kan ada pasti ada waktu pasti penjodohan. Betina dia yang apa dia bakal sesi ya saya macam penjodohan penting, terus dekat penjodohan masuk kandang. Masukkan kandang. Jadi waktu penjodohan dengan masuk kandang ya bisa dijelaskan ya iya. Bisa ya. Nah iyalah kalau kita jelaskan di lapangan langsung. Bisa kita pantau kan gimana keadaan lapangan di kandang, kandangnya, di Rabonnya lah udah sama seperti itu iya. Soal pakannya ya, pakannya. Pakannya penting dan bahasa kita itu nak ternak murah. Karena pakan kan ya harus terjamin, intinya kan terjamin untuk nak kesehatan yang tadi burungnya, untuk nak namanya waktu lagi kan tuh nak beproduksi ya bahasa kita kan tapi taluk tadi ya harus siapkan pakan yang apa vitamin tinggi ya vitamin dan boleh dan per total sehari ataupun sehari atau hari dan boleh misalnya diberi jangkrik ya tuh ya mudah-mudahan usahakannya tetap ada gitu. Harus diberi jangkrik dalam sehari. Untuk jangkriknya dalam sehari ya kira-kira berapa ekor ya waktu dari waktu penjodohan yang atau pejantan udah dilapaskan atau waktu betinanya masuklah dulu. Betinanya lah iya. Betinanya tadi yang seorang kan iya. Jadi betinanya kita ya anggap macam biasa aja, macam sehari perawatan harian biasa ya. 5 ekor biasanya kan iya. 5 pagi 5 sore gitu iya. Pokoknya tadi untuk nak dia seorang tadi kan iya, bukan belum nyatu dengan laki tadi dengan jantannya. Yang 5 pagi 5 sore yang jantannya masih dalam sangkar. Masih sangkar masuk kandang kayak iya. Masuk kandang, tapi yang jantan ini kita beri juga biasanya. Diberi juga. Tapi saya sebelum jantan dilapaskan ya, yang pasti agresif kan jantan kan, nak nyarang tadi ya. Itu masih belum cocok, belum akur, belum nak disatukan buat aja dia jangkrik sana sampai banyak gila. Sedikit aja, sadang-sadang istilahnya. Takutkan waktu kan emosinya tinggi. Jadi malah nak membantai si bini. Bantai dalam arti itu nak berkelahi lah dah. Waktu kan kayak soalnya kan dijelaskan lagi sebelumnya kan saya kan dua murai jantan. Ada dua. Ada dua. Maka ya kan yang seorang tuh udah agak tua jantannya kan. Jadi yang jantan yang udah tua ya menurut saya cocok untuk nak dikawinkan dengan yang betina tadi udah mapan tapi dengan cara jadi tadi dengan cara yang dijelaskan bahasanya caranya apa tapi waktu pas mulai betina kan pertama kali kan saya kan nggak tahu kan bahasanya mulai betina ya setiap malam dipantau nggak mau dekat dengan tidurnya ya berarti nggak cocok kan tadi nggak cocok tapi udah bisa disatukan tadi ya udah bisa disatukan dengan yang mulai yang jantan yang tua cuman waktu jangkriknya kan belum ibaratnya belum dihacang bahasa kita belum jorok bahasanya kan belum dibanyaki porsinya jadi mulai jantan tuh yang tua tadi agresif bahasanya kekuatan tadi kebanyakan bahasanya makan jangkrik jadi nggak nak bagi ya bahasanya jadi nak makan seorang jadi timbullah perkelahian timbul perkelahian tapi pada saat dia saya pun masih penasaran juga ngapain tuh rupiah namanya kalut di dalam bisa tidak usah gaya kan dilihat kayak gitu selama diberi jangkrik porsi banyak nih tadi yang bisa menimbulkan emosi lah si jantannya tinggi biasanya nyarang yang betina tadi jadi waktu pun saya juga nangkap yang pisahkan lagi biasanya yang jantan tadi biasanya dipisahkan lagi maka diganti jantannya dengan jantannya agak muda tadi ada jantan yang muda juga pengaman naruhnya iyalah yang kita tadi kita pantau kalau yang
jodoh, kita anggapkan jodoh. Nah, iyalah, macam tadi soal pakan kan nih. Dalam sehari waktu denye penjodohan 5 pagi 5 sore. Waktu denye udah penjodohan kan pasti denye nak betalur kan nih. Waktu nak betalur ya ataupun diberi jangkrik ke gimana ke ya dijelaskan. Kan sebelum tadi kan udah jodoh tadi, kita dah tahu jodoh tadi dengan cara dia hidup kan dah kedua kan ya. Kita sana lupa meri ibarat uras untuk dia mulai sarang tadi. Harus diberi anak ya. Entah daun karing. Pokoknya itu kan demot sarang lah ya. Entah daun ya daun apa namanya? Terus kita macam di hutan juga ya daun yang tadi itu mudah untuk nak diangkut nak mulai sarang. Yang karing. Harus diberi daun-daunan lah. Daun-daun. Soalnya untuk diberi kan nak apa dia nak ngolah pakai apa bahasanya gitu ya, sedangkan di dalam sangkar ternak ya yang kita lihat banyak ke tanah. Nah gitu lah. Si anak nak diangkutnya si anak diangkut waktu ada pun bang karena saya enggak tahu ya plastik pun diangkut yang ada di sini ya, saking dia nak buat sarang persiapan tadi persiapan. Dia molah sarang ya sebelum dia molah sarang dah kawin gitu. Ataupun kawin dulu ataupun molah sarang pun murah ya setahu saya lah yang udah saya pantau apa itu yang bisa jadi pedoman ya. Dia malah sarang dulu. Sarang. Tapi intinya kan dah akur tadi dah cocok. Udah belah cocok kan tandanya ya tadi kan udah sarang deh, dah jadi sarangnya ya, barulah deh proses kawin. Berarti persiapan malah sarang dulu. Sekeramayan setahu kita kan pasti kawin dulu bu malah sarang gitu kan. Merasakan di kita kayak rasanya dia persiapan buat sarang dulu baru kawin. Ya, yang entah pengalaman yang dari lain dia mungkin ya dia kawin dulu kan enggak tahu juga lah tapi itu kan baru perdana kan pengetahuan saya juga mulai kan pertama kali tapi dah termasuk sukses ya kan mudah-mudahannya sukses ataupun berkembang sampai kakaknya ya. Soal pakannya tadi kan nih, pakannya yang waktu penjodohan dia mulai dari ngangkut sarangnya dah disot ke ataupun dihacang ke. Waktu yang kita ngesot jangkriknya waktu apa ya? Waktu dia kan dia udah mulai sarang kan berarti dia bentar lagi nak betalur. Tingkah berapa hari yang penting kita tadi bisa lupa uras ataupun daun-daun karingnya kita siapkan di dalam tadi ya. Iya, yang sebelum dia mulai sarang tadi ya diglodok ada beri uras sedikit supaya ini mancing mancingnya kalau dia menjadikannya aja. Kayak yang porsi jangkrik tadi waktu udah betalur udah kita naikkan lagi. Kita selalu kita pantau lah glodoknya udah betalur ke belum ke itu kan waktu dia betalur jangkriknya berapa ekor kira-kira kita supaya tahu kan sahabat kicau sependaan ragu lagi gimana sih ataupun misalnya kan waktu bisa sampai banyak ke atau kanyange ke di kanyange ke ataupun nusah ke kan dia perlu juga kan perlu kita kan harus apa namanya mantang tadi mana talu itu jadi kita pas lagi jangkrik kan masih banyak bahasa kita kan kan mati bahasa kan jangkrik kita hacang beri dia banyak bahasa kita kita watirkan jadi dia kan ke kanyangan tadi entah kan apa namanya kegemukan gemukan juga bagus deh burung harus standar lah biasanya ideal lah udah ideal. Jadi saya yang murahnya dari dia mulai sarang sampai betalu sampai dia betalu lah dengan harap jadi dia porsinya atau jangkrik yang digunakan kiraan 50
atau 60 dalam sehari ya. 50 sampai 60 dalam sehari. Berarti dia langsung kita dari pagi langsung kita berikan itu semuanya. Pagi-pagi dah kita berikan. Dan diatur berapa ekor kayak langsung kita masukkan dalam kotak dalam wadah lah kayak masukkan sekitar 50 atau 60. Dia dalam dia porsinya kan 50 sampai 60 biasanya. Kadang sehari habis. Pas yang kekarapan sih saya pantau habis jangkriknya. Dalam jam 3 bahasa kita jam 3 sore udah habis kan. Udah habis jangkriknya. Udah habis dimakannya lah. Jadi senak kita beri agi. Gimana? Pokoknya siapkan untuk esok agi. Pokoknya tatap tadi porsi segaji untuk sehari. Berarti harus stok jangkrik yang banyak lah ya. Harus banyak. Untuk kan soal jangkriknya tuh cari di kebun ke ataupun beli di pasar ke. Atau gimana lah pokoknya jangkrik ya. Buat di daerah kita itu kan lagi di Galing itu kan namanya tempat-tempat jual burung kan waktu ada kan iya. Tapi Bang Momot ya. Kini kan dah pindah nun di Sikura kan. Bang Momot iyalah Bang Momot dah pindah ke Sikura jadi stok jangkrik agak apa payah lah udah langka. Jadi waktu pas beronak apa namanya keinginan ataupun cita-cita bersekat untuk nak ternak murai kan. Cuman jangkrik oke mali biasa nyari kan. Tapi belum ternak murai tuh dia untuk sebelumnya kan. Sebelumnya ya biasanya mali pakai setengah kotak untuk anak tadi untuk persiapan rawatan harian. Rawatan harian. Tapi saya pikir lagi kan nih nak tahu bagaimana sih cara ternak jangkrik bos saya kan lihat di YouTube yang share tentang ternak jangkrik ya. Kan pasti banyak caranya ya bos kan, ada macam-macam, ada yang pakai gaje, tapi saya cari yang sederhana yang untuk kita kan istilahnya ternak pribadi. Pribadi bahasanya kan enggak terlalu banyak bahasa untuk kita merik burung ya kan. Tapi harus malah stok marade untuk kan tidak putus. Bagaimana caranya supaya tidak putus setiap hari dan sampai kehabisan. Jadi iyalah waktu ya mali ya cari mali kan juga. Tapi udah ternak jangkrik tuh iyalah ternak murai tadi ya dah. Harus cadang ternak jangkrik dulu baru diternakan ke murai. Ternak jangkrik dulu kita kan apa dia namanya harus porsi jangkrik kan banyak makanya. Jadi harus disiapkan jangkriknya dulu. Nak mali kan kita nggak mampu apalagi musim itu kan. Musim itu kan. Tahu lah. Tahu lah keadaan musim itu cari duit 5.000 aja dah lah kan. Dia PG sisiin untuk beli jangkrik tolen. Adik pernah banyak sukses. Soal makan tadi tuh apa ke jangkrik tolen ke apa ke pur total ke apa ke ada tambahan lain ya. Saya gunakan pur tatap. Tatap pur. Yang dah kita biasa kita berikan pur apa misalnya kan ini kan macam-macam merek pur kan. Pokok merek itu sebutkan lah. Yang penting pur yang kita tetapkan dia suka yang biasa dimakannya. Jadi pur kayak jangkrik tatap, kroto, punade, bagus lagi biasanya kan. Bilada. Bilade. Pun saya kan cuman udah kita tuh jangan kroto ataupun kalau kerangge kan ya payah. Agak sulit. Jadi kita adanya tapi jangkrik ya nggak boleh enggak. Jangkrik yang harus ditetapkan dan perlu lain. Berarti nggak usah takut lah, ada stok jangkrik aja dah cukup kok soal kroto kena ulat Hongkong kayak hanya tambahan. Tapi tinggal lagi ngapain tuh misalnya yang nak coba kan ngapain tuh cuman pakai jangkrik bahasanya kan tanggaan itu dia berhasil. Dia kan tergantung kita lihat aja murai jantan dan betinanya kita pastikan lah yang memang apa namanya cocok ataupun enggaknya sehat kan udah siap produksi kayak belum ya harus dianut aja ya mantang-mantang tadi bahasa kita kan
jangkrik tolen aja. Bosnya kan bisa juga. Tapi kan tergantung dia aja. Tergantung sehat enggaknya gitu. Porsi jangkriknya yang 50 sampai 60 ekor ya. APK-nya dilanjutkan sampai seharian. Sampai ke kaknya. Sampai ke macah bosnya gitu. Oh. Jangkrik 50 sampai 60 ekor ya waktu dengan sarang sampai ngaram tadi kan. Sampai dengan ngaram ya porsi jangkriknya harus tetap 40 ekor 60 ekor ya harus tetap dari sampai proses dia ngaram. Ngaram berarti sekitar berapa hari dia ngaram ya? Ngaram ya yang keramaian nih. Ngaram ya 2 minggu lebih lah, lebih pun tak jauh dia ada habis sehari 2 minggu kan 14 hari kan. Bahasa ada kadang juga kurang dari 2 minggu tadi ada yang macah bagian cepat kan. Tapi intinya yang pengaman rahasia kan lah, yang pengaman yang udah dianukkan tuh lah. Iya kiraan 2 minggu 2 hari lah ya. Berarti 16 hari. Soal dari pas dia ngaram ya harus 40 sampai 60 sampai 16 hari tadi ya. Dia ngaramnya kan 16 hari tadi ya. Jangkriknya tidak putus tiap hari gitu ya. Untuk APK nya macah kalak ya, APK masih gaya jangkriknya ataupun disikiti ataupun entah gimana ya. Dia macah ya kan kita tahu apa dia mulai kan nak berbagi makanan kan. Bagi kita itu menggunakan jangkrik tolen bahasanya kan. Waktu kroto atau buat kangge kan waktu anak macah 1 sampai 3 hari harus wajib. Wajibnya kan yang kita berikan ya untuk kan yang wajib tadi kan untuk porsi anaknya. Untuk anak-anaknya. Untuk anaknya itu jangkrik kita berikan. Akhirkan anak tak kita tahu sih induk kan bisa ngaciki bahasanya lah. Ciki jangkrik ya. Yang harus wajib waktu umur 1 sampai 3 hari ya. Yalah kroto untuk kan anaknya tadi ya. Harus banyak jangkriknya tadi. Kroto ya. Kroto ya. Tapi jangkrik tadi masih tetap 40. Jangkrik ya yang saya anukan ya kan masih 40 dalam sehari tadi ya. Di kadang bisa lebih dari 50 dilebihkan lagi. Tapi cara merekatnya dah lain aja. Pakai berat ya sedikit dia ya. Enggak sekaligus 50 ekor 60 ekor gedaan. Biasa iyalah untuk anak ya dan anak biasanya lah. Sampai saat itu udah 6 hari 5 hari. Anaknya tadi macah. Anaknya macah. Masih tetap gaya porsinya. Masih. Kadang dah hari ke 4 atau 5 hari kan anak dah bisa makan jangkrik. Jadi ya foto ibaratnya kan dah perlu lagi. Perlu tapi di munade selang-seling ya. Munade boleh diberikan. Munade baik lagi kan. Iyalah mengaman, tapi tengah saya penasaran nak melatih anaknya, tapi saya pun maklum juga ataupun belum waktunya kita water juga atau kan mulai kan jadinya kalau ya untuk kan melatih anaknya kan nunggu udah kita lolos orang lah ya. Itu waktu itu pun saya pun maklum juga nak berani nak ngacaunya. Jangankan saya tuannya seorang aja nak berani kan ya gitu. Tapi dia bisa takut ganggu dia kan. Jadi untuk selanjutnya kalau video waktu kita lolos ya ataupun anaknya dah bisa nenggek seorang nangkring seorang ya, ya kita bisa lihat kan. Intinya dah bulu bahasa kita dah tumbuh bulu atau terabang terapa. Kita kan udah yakin bahasa kita lah. Yakinnya gimana? Dia adaptasinya dah kuat. Mudah sekitar segaya umur segaya kan dia dah kabal kayaknya. Dah kabal. Oke lah sahabat kicau, untuk dan video selanjutnya kalau kita bisa sharing lagi itu sampai situ dulu lah kita. Sampai situ dulu. Oke. Bang Aman, ada yang perlu disampaikan dengan sahabat kicau kita itu, ada yang nak disampaikan apa ke pasan gimana ke di seluruh kita sambas tuh.
Tapi tahu kan ada yang nak apa kira-kira nak ternak tapi gimana caranya, nah gitu coba lah coba ya bisa disampaikan dengan Bang Aman. Intinya kita itu sebagai hobi apa itu nak ternak kan ya, sana takut untuk coba lah, salah kan wajar pasti kita untuk coba. Tapi sana gayain coba langsung ada aturannya, pasti kita ada tahap, ada aturannya, harus bertahap. Intinya sana gagal kan belum rezeki pasti kita kan, udah berhasil. Alhamdulillah. Kan, alhamdulillah berarti emang kita udah bisa nguasai yang apa nak kita yang mau, gitu kan biasanya. Pokok yang intinya saya takut lah kita ternak ngurai uji coba kayak lah. Uji coba dalam arti harus ada hobinya juga. Kayak usah barang-barang coba, mudahan hobi ya percuma juga kan. Mubasir. Nah, harus ada hobinya. Bagi yang daan penghobi ya bisa juga dijadikan usaha ataupun gimana ke buat siapkan alatnya. Kami yang ngenokkannya di situ, ngerajakannya ya bisa juga. Oke lah sahabat kicau, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan anaknya kalau bisa selamat, bisa dilolos orang kalau kita ya pasti buat videonya gitu. Oke, sahabat-sahabat kicau yang suka channel saya silahkan subscribe, like, komen. Barangkali sapi-sapi yang nak bertanya ya bisa saya insyaallah saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dihidupkan. Jo. Itu aman. Ya. Abang lah. Lanjut soal ngagi sampai situ dulu lah kita. Sampai situ dulu. Sian dibuat dia anak. Jadi deh. Hah? Kita pun pemula. Bisa juga lah. Ini geleduk-geleduk ya saya apa? Masih jalan nggak sih? Sudah. Masih. Nah, sini.